Kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten akan menghasilkan perubahan besar dalam jangka panjang. Atomic Habits karya James Clear. Jika Anda pernah bertanya-tanya bagaimana perubahan kecil bisa menghasilkan hasil yang signifikan atau Anda sulit untuk membangun kebiasaan positif yang konsisten, maka video ini sangat cocok untuk Anda. Di dalam video ini kita akan membahas 9 poin penting yang ada di dalam buku Atomic Habits. Apa saja itu? Tapi sebelum mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan berikan like serta komentar jika Anda menemukan konten ini bermanfaat. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam poin yang pertama. The Law of Atomic Habits atau hukum penggandaan. Poin pertama yang ingin kita bahas adalah hukum penggandaan. Menurut hukum ini, perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten akan menghasilkan perubahan besar dalam jangka panjang. Bayangkan saja jika kita menambahkan satu hal kecil yang positif dalam hidup kita setiap hari, misalnya membaca 5 halaman buku atau berolahraga selama 15 menit. Dalam 1 tahun, kebiasaan-kebiasaan kecil ini akan berakumulasi dan membawa dampak besar pada kehidupan kita. Contoh lainnya seperti, saya memiliki seorang teman yang ingin belajar bahasa asing. Dia menyadari bahwa belajar bahasa asing setiap hari selama 15 menit adalah tindakan kecil yang bisa ia lakukan. Maka setiap hari dia akan menyisihkan waktu sejenak sebelum tidur untuk belajar kata-kata baru atau mendengarkan audio dalam bahasa yang ingin dipelajarinya. Dalam beberapa bulan mungkin dia sudah bisa berbicara dengan lancar dalam bahasa tersebut atau setidaknya tahu sedikit-sedikit bahasa asing itu. Kebiasaan kecil inilah yang menjadi kunci suksesnya dalam mempelajari bahasa asing. Poin kedua, sistem versus tujuan. Pada poin ini, yang ingin kita bahas adalah perbedaan antara sistem dan tujuan. Seringkali kita fokus terlalu banyak pada tujuan akhir tanpa memperhatikan sistem atau proses yang akan membawa kita menuju tujuan tersebut. Pertama-tama kita harus mengerti dulu apa bedanya dua hal ini. Tujuan adalah hasil akhir yang ingin kita capai. Misalnya memiliki tubuh yang sehat, menulis buku, atau mendapatkan pekerjaan impian. Tujuan ini penting karena memberikan arah pada hidup kita, tetapi disinilah seringkali masalahnya. Kita terlalu terobsesi dengan tujuan dan terlalu sedikit memperhatikan proses atau sistem yang akan membawa kita ke tujuan tersebut. Sedangkan sistem adalah serangkaian tindakan kecil dan rutin yang kita lakukan setiap hari. Dalam konteks kebiasaan, sistem adalah bagaimana kita menjalankan kebiasaan-kebiasaan kecil yang mendukung tujuan kita. Misalnya, jika tujuan kita adalah memiliki tubuh yang sehat, sistemnya bisa berupa kebiasaan berolahraga secara teratur, makan makanan sehat, dan tidur yang cukup. Jadi, daripada hanya fokus pada tujuan, kita perlu memikirkan bagaimana kita dapat menjalankan sistem yang akan membawa kita ke tujuan tersebut. Contoh yang lebih gampangnya seperti, mari kita ambil tujuan untuk menulis buku. Banyak orang bermimpi untuk bisa menulis buku, tetapi jarang yang berhasil mencapainya. Kenapa bisa begitu? Itu karena mereka hanya fokus pada tujuan akhir yaitu menulis buku saja, tetapi tidak membangun sistem atau rutinitas untuk menulis setiap hari. Sementara itu penulis yang berhasil memiliki sistem yang baik. Mereka bisa menetapkan target menulis 500 kata setiap harinya atau menentukan jadwal rutin untuk menulis pada waktu tertentu setiap hari. Dengan sistem yang baik, mereka bisa mencapai tujuan menulis buku dengan lebih mudah dan konsisten. Poin ketiga, 3R pada kebiasaan. 3R yang dimaksud adalah reminder atau pengingat, rutine atau rutinitas, dan reward atau hadiah. Ketiga elemen ini adalah bagian penting dalam membentuk dan mempertahankan kebiasaan. Lebih jelasnya, reminder atau pengingat adalah apapun yang memicu atau mengingatkan kita untuk melakukan kebiasaan. Ini bisa berupa hal-hal sederhana seperti alarm di ponsel, stiker di meja kerja, atau bahkan pemandangan yang mengingatkan kita tentang kebiasaan yang ingin kita jalankan. Misalnya, jika tujuan kita adalah untuk minum air lebih banyak setiap hari, kita bisa saja mengatur alarm di ponsel kita setiap jam untuk mengingatkan kita untuk minum air. Unut rutinitas adalah tindakan nyata yang menjadi bagian dari kebiasaan itu sendiri. Ini adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam kebiasaan tersebut. Misalnya, jika kebiasaan yang ingin kita bentuk adalah berolahraga, maka rutinitasnya bisa meliputi mengenakan pakaian olahraga, melakukan pemanasan, melakukan latihan tertentu, dan pendinginan setelahnya.
Rutinitas ini membantu memastikan bahwa kegiatan olahraga kita terstruktur dan konsisten. Reward atau hadiah adalah imbalan atau kepuasan yang kita dapatkan setelah melakukan kebiasaan dengan baik. Ini memberikan dorongan positif dan meningkatkan motivasi kita untuk terus melanjutkan kebiasaan tersebut. Misalnya, jika kita ingin membentuk kebiasaan membaca buku setiap hari, kita bisa memberi diri kita waktu untuk menikmati secangkir teh atau kudapan favorit setelah menyelesaikan sesi membaca. Hadiah ini membuat aktivitas membaca menjadi lebih menyenangkan dan meningkatkan keinginan kita untuk melakukannya lagi di lain waktu. Poin keempat, menambah kebiasaan, bukan menghapus. Pada poin ini, James Clear menyarankan kita untuk lebih fokus pada menambahkan kebiasaan baru yang positif daripada mencoba menghapus kebiasaan buruk. Misalnya saja jika kita memiliki kebiasaan buruk, yaitu merokok, berusaha untuk berhenti merokok bisa sangat sulit dan mengecewakan. Sebagai gantinya, kita bisa mencari kebiasaan yang lebih baik dan menggantikan waktu yang biasanya digunakan untuk merokok dengan kebiasaan yang lebih sehat seperti berjalan-jalan, meditasi, atau membaca. Dengan cara ini, kita tidak hanya mengurangi kebiasaan buruk, tetapi juga menambahkan kebiasaan-kebiasaan yang lebih positif dalam hidup kita. Poin kelima, hambatan dalam kebiasaan. James Clear mengidentifikasi beberapa hambatan yang sering menghalangi pembentukan kebiasaan baru. Hambatan-hambatan ini meliputi hambatan fisik dan hambatan mental. Hambatan fisik adalah situasi atau kondisi yang menghalangi kita untuk melakukan kebiasaan. Misalnya tidak memiliki akses ke fasilitas olahraga atau lingkungan yang kurang mendukung untuk menjalankan kebiasaan tertentu. Jika kita ingin membentuk kebiasaan berolahraga tetapi tidak ada pusat kebugaran di dekat tempat tinggal kita, maka hambatan fisik ini bisa menjadi kendala. Solusinya bisa mencari alternatif lain seperti melakukan latihan ringan di rumah atau berjalan-jalan di sekitar lingkungan. Untuk hambatan mental melibatkan pikiran dan perasaan kita yang menghalangi kita untuk melakukan kebiasaan. Ini bisa berupa ketakutan, rasa malas, kurangnya keyakinan, atau bahkan alasan-alasan yang tidak rasional. Misal, jika kita ingin membentuk kebiasaan menulis setiap hari, hambatan mental bisa datang dalam bentuk pikiran negatif tentang kemampuan kita sebagai penulis. Menghadapi hambatan mental seperti ini memerlukan kesabaran dan kerja keras untuk mengatasi dan menghadapinya. Poin keenam, peran lingkungan. Lingkungan yang kita tempati memiliki pengaruh besar terhadap apa yang kita lakukan dan bagaimana kita berperilaku. Dalam hal ini lingkungan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, lingkungan yang mendukung. Lingkungan yang mendukung adalah lingkungan yang dirancang sedemikian rupa sehingga membantu kita untuk melakukan kebiasaan yang diinginkan dan menghindari godaan-godaan yang dapat menghambat kebiasaan kita. Jika kita ingin membentuk kebiasaan makan sehat, kita bisa merancang dapur kita dengan menyediakan makanan sehat dan menghindari membeli makanan tidak sehat. Kita juga bisa mengikuti akun media sosial yang mempromosikan makanan sehat atau bergabung dengan komunitas yang mendukung pola makan yang sehat. Sebaliknya, lingkungan yang tidak mendukung adalah lingkungan yang penuh dengan godaan-godaan dan faktor-faktor yang menghambat kebiasaan kita. Jika kita ingin mengurangi waktu yang dihabiskan di media sosial, tetapi lingkungan kita penuh dengan smartphone dan komputer yang selalu terhubung dengan internet, ini bisa menjadi hambatan yang besar. Untuk mengatasi hal ini, kita bisa mencari cara untuk mengurangi paparan media sosial atau meninggalkan gadget ketika kita ingin fokus pada aktivitas lain. Poin ketujuh, melacak dan mengukur kemajuan. Pada poin ini, sangat penting untuk melacak dan mengukur kemajuan kita dalam membentuk kebiasaan. Dengan melacak dan mengukur kemajuan, kita bisa melihat sejauh mana perubahan tersebut berjalan dan apakah kita sudah mendekati tujuan yang diinginkan. Melacak kemajuan bisa dilakukan dengan menggunakan jurnal atau catatan harian. Kita bisa mencatat apa yang sudah kita lakukan setiap hari dalam rangka membentuk kebiasaan tersebut. Contohnya, jika kita ingin membentuk kebiasaan berolahraga, kita bisa mencatat setiap kali kita berolahraga dan jenis olahraga apa yang sudah dilakukan. Dengan begitu, kita bisa melihat pola dan perkembangan kemajuan kita dari waktu ke waktu. Untuk mengukur kemajuan melibatkan evaluasi secara objektif tentang sejauh mana kita sudah mencapai tujuan kita. Jika tujuan kita adalah berlari 5 km dalam waktu tertentu, kita bisa mengukur kemajuan dengan mencatat waktu tempuh setiap kali kita berlari.
Dengan mengukur kemajuan, kita bisa melihat apakah kita sudah semakin mendekati tujuan kita atau masih perlu meningkatkan usaha. Poin ke-8, identifikasi identitas. Identitas adalah pandangan atau gambaran tentang diri kita sendiri. Jika kita menganggap diri kita sebagai orang yang memiliki kebiasaan positif, maka kita akan lebih cenderung untuk bertindak sesuai dengan identitas tersebut. Contohnya, jika kita mengidentifikasi diri kita sebagai seorang pelari, maka kita akan lebih termotivasi untuk berlari secara teratur karena itu adalah bagian dari identitas kita. Kita akan merasa tidak nyaman jika kita tidak berlari karena bertentangan dengan identitas yang kita miliki. Poin ke-9 atau yang terakhir, pentingnya kesabaran dan ketekunan. Perubahan kebiasaan bukanlah sesuatu yang instan, tetapi memerlukan waktu dan usaha yang konsisten. Dalam bukunya ini, James Clear menunjukkan bagaimana kesabaran dan ketekunan merupakan kunci untuk mencapai perubahan yang berarti dalam hidup kita. Dengan tidak menyerah ketika menghadapi kesulitan atau kegagalan, kita dapat terus berusaha dan beradaptasi hingga kebiasaan tersebut tertanam dengan kokoh dalam hidup kita. Misalkan ada seorang seniman yang bermimpi untuk menciptakan karya seni besar yang menggambarkan perjuangan hidupnya. Setiap hari dia menyempatkan waktu untuk melukis meskipun merasa sulit dan terkadang merasa tidak puas dengan hasilnya. Namun dia terus berusaha dan melatih keterampilannya. Dalam beberapa bulan, karya seni yang ia ciptakan menjadi semakin indah dan menginspirasi banyak orang. Keberhasilannya ini tidak terjadi dalam semalam, tetapi berkat kesabaran dan ketekunan yang ia miliki dalam menghadapi tantangan. Jadi itu dia poin-poin penting di dalam buku Atomic Habits karya James Clear. Sekian dan terima kasih.